izinkan saya untuk menjelaskan tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Struktur pemerintahan dapat dirancang untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dalam presentasi ini, izinkan saya membahas fondasi hukum, struktur organisasi, fungsi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia. Pemahaman yang mendalam penting agar pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Adapun landasan hukum dan prinsip-prinsip dasar pemerintahan daerah. Pertama, Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang Dasar menjadi sumber utama yang mengatur otonomi daerah dan pemerintahan lokal yang berdasarkan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pemerintahan daerah secara rinci mengenai pembagian kewenangan dan administrasi pemerintahan daerah. Ketiga, ada prinsip otonomi dan tugas. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan lokal, namun juga menjalankan tugas yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Keempat, prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi, pemerintahan daerah harus menjalankan pemerintahan secara demokratis dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ada pula struktur pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Di dalam provinsi itu sendiri, struktur pemerintahan dibagi menjadi 3. Unit pemerintahan di tingkat atas yang dipimpin oleh gubernur dan memiliki kewenangan luas atas urusan pemerintahan regional. Pertama, mengkoordinasikan kabupaten atau kota. Kedua, menangani urusan strategis. Ketiga, perencanaan pembangunan regional. Sedangkan di kabupaten dan kota, tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dan bupati atau wali kota sebagai kepala daerah. Melaksanakan pemerintahan wajib, kedua, mengelola pengembangan daerah, ketiga, pelayanan dasar masyarakat. Ada juga kepala daerah dan DPRD. Peran, fungsi, dan tanggung jawab kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah memimpin penyelenggara pemerintah daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan tata kelola pemerintahan lokal. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Fungsi legislatif daerah melakukan pengawasan serta menyusun peraturan daerah yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Ketiga, hubungan kerja. Kepala daerah dan DPRD harus saling berkoordinasi demi terciptanya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ada pula kewenangan pemerintahan daerah, di mana ada terbagi menjadi 2, yaitu urusan wajib dan pilihan. Di dalam urusan wajib tersebut, pendidikan dasar dan menengah, kesehatan masyarakat dasar, penataan wilayah dan pemukiman, pelayanan administrasi berkependudukan. Terus ada pula urusan pilihan, pengelolaan pariwisata lokal, pengembangan usaha mikro dan kecil, kebudayaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat lokal. Pemerintahan daerah berkewajiban mengelola urusan wajib untuk menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat, sementara urusan pilihan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Ada pula sumber pendapatan dan pengelolaan anggaran di dalam keuangan daerah. Yang pertama, ada dana pendapatan asli daerah, sumber utama dari pajak daerah, retribusi dan hasil kekayaan daerah. Kedua, dana perimbangan, transfer dana dan pemerintah pusat seperti dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Tiga, pendapatan lainnya, seperti pelayanan jasa dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan anggaran daerah harus akuntabel dan transparan supaya alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, ada pula manfaat dan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, manfaat. Manfaatnya itu terbagi menjadi 3. Pertama, peningkatan pelayanan publik, kedua, pemberdayaan masyarakat lokal, dan ketiga, pemanfaatan potensi daerah secara optimal. Tantangan, ketimpangan sumber daya antar daerah. Kedua, keterbatasan kapasitas aparatur daerah. Ketiga, birokrasi yang belum efisien dan korupsi.
Pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak positif namun juga menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara merata. Ada pula hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat yakni mengkoordinasi nasional, pengaturan regulasi, pengawasan dan evaluasi. Terus ada pula peran pemerintah daerah, yakni pelayanan publik, pengembangan daerah, dan penegakan peraturan daerah. Ada pula evaluasi kinerja pemerintah daerah, yang dimana itu ada terbagi 4 poin. Pertama, poinnya transparansi, pengungkapan data dan proses pengelolaan pemerintah daerah kepada publik. Kedua, akuntabilitas, tanggung jawab kepada kepala daerah dan perangkatnya terhadap hasil pengelolaan pemerintahan. Ketiga, kualitas pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Keempat, pengelolaan keuangan, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah sesuai aturan dan target. Penilaian kinerja ini berfungsi sebagai dasar untuk perbaikan dan pengambilan kebijakan strategis agar pemerintahan daerah semakin efektif. Ada pula contoh sukses dan tantangan pemerintahan daerah di Indonesia. Contoh sukses yaitu Kota Surabaya, inovasi layanan digital publik yang meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Dan ada pula contoh yang kedua, Provinsi Bali, pengelolaan pariwisata berkelanjutan membawa ekonomi lokal dan pelestarian budaya. Ada pula tantangannya yakni pertama, ketimpangan pembangunan antar daerah terutama wilayah terpencil. Kedua, masalah korupsi dan lemahnya pengawasan internal yang menghambat efektivitas pemerintahan. Kesuksesan dan tantangan ini menjadi pelajaran penting untuk terus memperkuat kualitas pemerintahan daerah demi kemajuan Indonesia secara menyeluruh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Reski Kadia Hasir dengan NIM 23030200061 kelas 4 HTNC. Izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.